Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yunita, NIM 145, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Resti selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Nah, ke pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pendapat Anda, apakah Indonesia punya banyak cadangan sumber daya alam? Ya atau tidak? Jawabannya adalah iya. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Jika digolongkan menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Contohnya yaitu antara lain hewan, tumbuhan, mikroorganisme, udara, air, dan sinar matahari. Meskipun demikian, saat ini kekayaan alam tersebut melimpah jumlahnya di sekitar kita. Kita juga perlu mengatur penggunaannya agar dapat terus berkelanjutan sampai generasi yang mendatang. Lalu, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dapat dilihat menurut web resmi Provinsi Jawa Barat yang tertulis bahwa kondisi gas bumi memiliki cadangan sebesar 107 triliun kubik kaki per tahun dengan perhitungan jumlah sampai habis sebesar 34 tahun. Sementara itu, untuk batu bara memiliki cadangan sebesar 21,13 miliar short ton dengan jumlah produksi per tahun sebesar 256 juta ton dengan perhitungan habis sampai 79 tahun. Sedangkan menurut web resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam mencatat bahwa hasil pada logam besi cadangan sebesar 3 miliar ton dengan produksi biji besi dan pasi besi sebesar 3,9 juta ton per tahun. Dengan umur cadangan diperkirakan berdasarkan produksi biji besi yaitu 769 tahun. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana Anda melihat tentang depresi dan kelangkaan cadangan sumber daya alam baik hayati dan non-hayati. Depresi sendiri yaitu pengertiannya berkurangnya jumlah stok dari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Dan kelangkaan sumber daya alam yang ada menurut saya, hal tersebut diakibatkan karena telah menggunakan sumber daya alam yang ada secara berlebihan dan tidak menggunakan seperlunya. Contohnya pada jenis sumber daya alam non-hayati yaitu air. Ketika air mengalami kelangkaan, maka akan dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi kehidupan manusia. Hal tersebut akan merugikan semua makhluk yang ada. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu apa pendapat Anda tentang eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang alasannya untuk tujuan pembangunan? Menurut pendapat saya tentang eksploitasi sumber daya alam yaitu suatu kegiatan yang menghabiskan sumber daya alam secara besar-besaran demi kepentingan tertentu. Hal tersebut guna untuk meningkatkan pembangunan pada suatu wilayah tertentu itu sangat tidak baik. Alasan eksploitasi besar-besaran itu tidak baik dikarenakan ketika melakukan eksploitasi besar-besaran akan mengakibatkan penurunan kualitas pada sumber daya alam yang ada. Hal tersebut akan berdampak negatif pada sumber daya alam dan lingkungan di sekitar. Dan untuk pertanyaan yang keempat yaitu apa yang Anda ketahui tentang konservasi berdasarkan jurnal yang telah Anda review? Dilihat dari jurnal yang berjudul Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Provinsi Kalimantan Timur,
upaya pemerintah dalam melestarikan potensi kehutanan dilaksanakan melalui penertiban dan pelarangan eksploitasi sektor kehutanan. Pergeseran paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam kemudian ditandai dengan meningkatnya jumlah produksi dari sektor pertambangan. Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah bertambangan gas, mineral, batu bara, dan minyak bumi kemudian muncul sebagai salah satu daerah penyuplai sumber-sumber kebutuhan seperti minerba, gas, dan minyak bumi tersebut. Dari hasil jurnal yang dapat disimpulkan bahwa konservasi merupakan suatu kegiatan dalam penanganan dan pengaturan pada sumber daya alam yang ada guna menjamin keberlangsungan sumber daya tersebut. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.